Mungkin Pak Hendrik. Oke. Pak Hendrik Ya, boleh. ya saya coba masuk dulu. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ya, selamat malam Pak Armanto, selamat malam buat seluruh teman-teman yang ada di dalam meeting ini ya. Saya nggak perlu perkenalkan diri lagi ya, karena udah pada tahu ya. Ya, teman-teman memang saya background-nya adalah insurance dari tahun 2009 sampai dengan saat ini. Nah, banyak suka duka yang saya hadapi di dunia asuransi. Nah, sebenarnya bisnis asuransi cukup mengasihkan juga, teman-teman. Tetapi ya dalam setiap bisnis selalu ada hal yang baik, selalu ada yang kurang mendukung dalam hidup kita, teman-teman. Nah, saya ngelihat gini, perbedaan antara Vingo dengan insurance. Nah, kalau di asuransi, teman-teman, kita selalu ada target yang harus kita tutup setiap tahun. Baik itu target untuk kenaikan ke jenjang karir berikut, ataupun target untuk bonus buat jalan-jalan, teman-teman. Nah, di dalam menjalankan target itu, nah disinilah kita sedikit terpacu untuk berjuang, teman-teman. Nah, tetapi kalau saya melihat di Vingo, ada nggak target yang harus kita jalankan? Nah, kalau di Vingo, saya ngelihat nggak ada target, teman-teman. Kalaupun misalnya target untuk kenaikan kita ke affiliate, itu kan sebenarnya sudah by system. Jadi dengan seperti yang dikatakan sama Pak Edward tadi, fokus kita hanya naik menjadi AM, nanti setelah di AM kita akan otomatis terdongkrak menjadi AT. Nah, jadi saya ngelihat targetnya sebenarnya juga bisa dibilang bukan target yang rutin kita jalankan setiap tahun. Karena kapan saja kita bisa naik di Vingo, di bisnis Vingo ini untuk jenjang karir, kapan saja kita bisa naik, teman-teman. Sedangkan kalau di insurance itu ada yang menjalankan sistem 1 bulan naik, ada juga yang per 6 bulan naik, ada yang per tahun baru naik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dunia asuransi kita mengenal ada yang namanya persistensi. Nah, persistensi itu apa, teman-teman? Persistensi itu adalah nasabah yang ketika mereka nabung di asuransi, maka minimal selama 2 tahun, mereka tetap rutin untuk menabung. Nah, apabila di tahun kedua mereka tidak menabung, maka kita sebagai agent, kita akan kena yang namanya persistensi. Efek atau akibat dari persistensi itu adalah berkaitan dengan jenjang karir, kita tidak bisa naik ke level jenjang karir berikut. Nah, berkaitan dengan bonus jalan-jalan, kita juga nggak bisa jalan-jalan karena terkena di masalah persistensi. Nah, di Vingo sendiri gimana? Di Vingo kita nggak ada yang namanya persistensi. Karena yang kita lakukan itu adalah download, kemudian upgrade. Setelah itu bisnis berjalan. Gitu. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk kita jalankan bisnis Vingo, teman-teman. Nah, yang ketiga yang saya lihat adalah masalah maintenance, teman-teman. Kalau di Vingo rasa-rasanya kita maintenance terhadap shopper nggak ada ya. Karena shopper kan mereka bebas. Mau belanja kapan saja, mau belanja apa saja, mereka nggak perlu info ke kita, teman-teman. Mungkin kalau di Vingo, maintenance kita itu hanya kepada tim. Nah, saya pikir itu adalah hal yang wajar. Namanya kita membangun tim, leadership-nya harus kuat. Nah, maintenance kepada tim di Vingo juga sebenarnya nggak sulit kok. Karena dalam pengerjaan seperti yang Pak Edward bilang tadi, lebih banyak manisnya. Yang sulit itu ketika kita punya tim yang gaptek. Mereka nggak bisa untuk upgrade. Nah, itu aja yang perlu kita bantu ke mereka. Kalau jenjang karir, saya rasa nggak terlalu sulit untuk mereka menjelaskan. Gitu. Nah, sedangkan kalau di insurance sendiri, maintenance terhadap tim itu harus continue kita lakukan, teman-teman. Gitu. Nah, ini yang memang cukup rumit ya, menurut saya. Gitu. Nah, tetapi saya melihat begini, bisa nggak kita gabungkan buat teman-teman yang hari ini ada di dunia asuransi, yang masih aktif di dunia asuransi, bisa nggak berjalan beriringan antara Vingo dengan asuransi? Nah, saya bilang sangat bisa. Kenapa?
Saya ambil contoh begini teman-teman. Nah, salah satu kendala yang sering dihadapi oleh agen asuransi adalah ketika nasabah tidak mampu lagi membayar premi di tahun kedua. Nah, akibatnya adalah si agen tersebut akan mengalami persistensi. Nah, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mendekati kepada nasabah kita bisa kasih bisnis Fingo kepada dia. Kita bisa kasih solusi. Karena kan biasanya nasabah itu nggak bisa bayar, faktor utama karena faktor keuangan. Jadi kalau misalnya dia faktornya adalah keuangan, nah kita kasih solusi. Kita datangin nasabah, lalu kita bilang, Ibu, ini ada bisnis bagus, biayanya sangat murah, Ibu bisa jalankan ini bisnisnya di mana saja, kapan saja. Dengan bisnis ini berjalan, Ibu bisa membayar premi. Jadi mungkin buat teman-teman yang hari ini masih aktif di dunia asuransi, saya sarankan datang kepada nasabah Anda, kasih tahu bisnis Fingo, biar dia join bisnis Fingo, premi dia di asuransi jalan lancar, persistensi Anda di asuransi lancar, bisnis Anda di Fingo meningkat drastis. Nah, itu namanya double engine ya, Pak Hendrik ya. Bisa dibilang begitu, Pak. Jadi dari insurance pun kita bisa dapat prestasi yang baik. Nah, di Fingo sendiri pun otomatis kita akan mengalami peningkatan, baik secara tim maupun income. Nah, mungkin itu aja, Pak. Kalau saya melihat kalau dibandingkan berarti jauh lebih mudah ya, Pak ya, untuk menjalankan Fingo ini daripada insurance ya, kayak gitu ya, Pak ya. Iya, Fingo lebih mudah dibanding asuransi, Pak. Satu lagi yang saya mau tambahkan gini, Pak. Kalau di asuransi itu kita mesti banyak ilmu. Karena asuransi ini kaitannya sangat luas, Pak. Dengan perbankan, berkaitan dengan investasi, nah kita perlu belajar. Upgrade terus ilmu kita, Pak. Dengan kesehatan juga begitu, dengan hukum juga demikian. Nah, kalau Fingo, rasanya materinya hanya itu aja, Pak. Iya. Oke, Pak Hendrik. Ya, ya. makasih Pak Hendrik sharingnya.